Oke, baiklah, selamat hari Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat tanggal 6 Februari 2021 dan kita akan berdiskusi sekolah Sabat yang diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, chapter 14 dengan judul Kami Telah Menemukan Yesus. Jadi eh, sekilas dari bab 14 ini kita akan bahas bagaimana pengalaman dari eh, bagaimana pengalaman dalam pelayanan pekerjaan Yohanes Pembaptis. Dan waktu lalu kita sudah bahas bagaimana Tuhan mempersiapkan John ini sejak dari kandungan. Bahkan sebelum dia ada dalam kandungan, Tuhan sudah berfirman kepada Sakaria kan, bagaimana John ini akan menjadi penggenapan nubuatan. Dan kita lihat bagaimana proses yang sudah terjadi. John ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Setelah dia lahir, dia punya masa pertumbuhan. Kita sudah bahas kan waktu yang lalu bagaimana dia punya kehidupan masa mudanya, bagaimana dia sudah dilatih, dan waktu dia hidup dewasa, dia melewati kehidupan di country living, dan bagaimana dia turun ke kampung-kampung dan dia bergaul dengan orang-orang untuk mempelajari karakter-karakter orang agar supaya dia bisa apa namanya dengan dia belajar, dia karakter orang memudahkan dia untuk mendekati orang itu dari dia punya apa namanya melalui dari orang-orang itu punya sifat, dia tahu bagaimana cara untuk mendekati orang itu. Dan bukan berarti juga dia tidak ada pergumulan ya, karena sangat berat sekali pergumulan yang dihadapi, apalagi dia dipersiapkan untuk menjadi wakil Tuhan, untuk menjadi sebagai pembuka jalan untuk menyampaikan Injil kepada semua orang. Dan di sini kita akan pelajari bagaimana pengalaman Yohanes Pembaptis ini sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Oke, seperti biasa kita akan ganti-gantian untuk membaca, dan kita akan berikan poin-poin. Kalau ada pertanyaan kita bisa jawab bersama-sama, dan kita bisa sharing juga pengalaman dari kutipan demi kutipan ini di sini. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan berganti-gantian. Paragraf pertama. Yohanes Pembaptis kini mengajar dan membaptiskan di Betania, di seberang Yordan, tidak jauh dari tempat ini, di mana Tuhan dahulu telah menahan aliran sungai itu, hingga Bani Israel menyeberang. Tidak seberapa jauh dari sini, benteng kota Yeriko telah dirubuhkan oleh bala tentara surga. Kenangan tentang segala peristiwa ini teringat kembali pada saat ini, serta menimbulkan perhatian yang besar terhadap pekabaran Yohanes Pembaptis. Apakah ia yang telah berbuat begitu ajaib pada zaman lampau itu akan menunjukkan kuasanya pula untuk melepaskan bangsa Israel? Demikianlah pikiran yang menggerakkan hati orang banyak yang setiap hari datang berduyun-duyun ke tepi sungai Yordan. Jadi kita lihat di sini, waktu Yohanes Pembaptis ini mengajar di Betania, katanya di seberang sungai Yordan, di situ banyak sekali kenangan yang eh, orang-orang bisa rasakan, yang mereka masih ingat ya, bagaimana dari kecil kan orang-orang tua mereka sudah ceritakan bagaimana Tuhan punya penyertaan kepada bangsa Israel pada zaman dahulu kan. Dan begitu Yohanes mengajar di situ sambil mendengarkan firman Tuhan, mereka jadi teringat akan peristiwa waktu lalu itu. Dan sambil mendengarkan firman Tuhan, mereka membayangkan bagaimana Tuhan punya pekerjaan dulu yang dinyatakan pada bangsa Israel, di mana waktu itu Tuhan telah menahan
sungai, dia buka itu sungai sehingga orang-orang Israel bisa menyeberang. Dan bagaimana itu kota Yeriko yang waktu mereka kelilingi 10 kali, kemudian pas terakhir itu mereka berseru kemudian runtuh. Dan dari pekabaran ini katanya menimbulkan perhatian besar dari orang-orang, sehingga banyak sekali orang yang datang karena mereka sangat lapar dan haus ya. Kalau enggak lapar dan haus pasti mereka enggak mungkin datang ya. Dibilang di sini mereka berduyun-duyun, banyak sekali ya orang yang datang waktu itu. Dan mereka mendengar firman Tuhan dan berpikir, kira-kira apakah Tuhan yang sudah lakukan semuanya itu ke bangsa Israel waktu zaman dulu akan dinyatakan juga kepada kita sekarang? Apakah hal yang sama Tuhan akan tunjukkan juga kuasanya kepada kita sekarang? Jadi waktu mereka dengar janji-janji firman Tuhan, bagaimana Tuhan sudah tuntun waktu lampau, dan mereka pertanyakan kira-kira apakah saat ini juga akan terjadi hal yang sama gitu. Apakah Tuhan masih menyertai mereka? Jadi hal itu yang membuat katanya mereka jadi sangat bersemangat untuk dengar ini pelajaran ini. Nah, kita akan lanjut paragraf kedua. Sebelum kita lanjut ada yang mau menambahkan? Nanti Halo tinggal kawan. Li, silakan Li. Ya, kita tambahkan di paragraf pertama. Ini Iya, menarik silakan. sekali, dia punya, walaupun baru DP background dari dia punya cerita ini, tetapi kita langsung ingat juga waktu ketika Tuhan kalau mau berfirman ke Musa, dia selalu bilang ya, salah satu di Korintus 20 ketika dia mau kasih 10 hukum, dia selalu bilang di awal-awalnya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Banyak di ayat-ayat di situ yang di Keluaran terutama, yang selalu mau ketika dia mau sampaikan sesuatu kepada bangsa Israel, selalu bilang, kitalah yang bawa kamu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Begitu terus ya, kenapa kok dia punya pola seperti itu terus? Ini selalu mengingatkan bahwa ketika dia mau keluarkan bangsa Israel dari Mesir, ketika dia keluarkan bangsa Israel dari Mesir, dia mengeluarkan dengan power kan, dengan kuasa kan, Iya, menyeberangi sungai laut Teberau dengan kuasa yang kalau dengan manusia nggak bisa sama sekali. Dengan kuasa supranatural semua ya dia kasih, bahwa ketika dia kasih mana atau apapun, semua dengan firman yang berkuasa ya, intinya begitu. Semuanya dengan dia iya punya betul. kuasa di masa lalu. Nah, kenapa di sini juga kenapa ini ketika Yohanes Pembaptis preaching, dia kasih mengajar, ini kan orang-orang tersentuh, mereka punya hati kan? Karena Iya, mereka mengingat kuasa Tuhan. Tadi sudah disinggung tadi, kuasa Tuhan ketika dia meruntuhkan tembok Yeriko yang tidak jauh dari situ, menahan itu air sungai supaya nak mengalir sehingga orang Israel bisa lewat. Jadi ini mengingatkan kuasa Tuhan, yaitu kalau ingat kuasa Tuhan, apa yang muncul? Iman yang muncul kan? Jadi betul. ketika iman muncul, iman kan, melalui iman kan firman Tuhan bisa masuk. Makanya kenapa mereka tergerak hatinya, karena ada iman di sini. Makanya ketika ada iman muncul di situ, firman Tuhan yang disampaikan, aduh berasa sekali di hati ini kan. Beda kalau tidak ada iman, aduh kayak hampa itu firman Tuhan. Tetapi dengan pemandangan ini kita tahu nggak ada yang kebetulan. Kenapa dikasih di situ? Karena di situ juga orang-orang bisa melihat kuasa Tuhan, iman muncul, ketika firman disampaikan, firman itu muncul lagi untuk menggerakkan hati, dan banyak orang yang datang untuk bertobat ya. Itu karena mengingatkan kuasa Tuhan. Kita juga langsung ingat hari Sabat, bagaimana kalau ingat kuasa Tuhan juga. Nah, itulah kenapa firman di hari yang lain dengan firman di hari Sabat itu, di hari Sabat itu mempunyai 2 kali lebih apa? Berkat atau powernya di situ ya, karena ketika kita belajar hari Sabat itu, akan terasa sedikit bukan ada lain ya, itu karena kita melihat kuasa Tuhan di sana. Ya, terima kasih Kak. Thank you Li atas tambahannya. Jadi benar sekali ya. Jadi mereka
timbul iman karena mereka mau dengar, buka hati mereka untuk dengar firman Tuhan ya. Dan yang lebih membuat mereka berkesan karena mereka ada di sekitar tempat itu ya. Kalau kita kan ini, kalau mau belajar ini kan kita sudah ndak ada di tempat itu ya. Mereka lebih merasakan, aduh, bayangkan ya di tempat ini dulu Tuhan Yesus ada buat ini Sungai Yordan ini bisa diseberangi oleh bangsa Israel. Baru tidak jauh dari situ, oh iya ya, tempat yang mungkin mereka setiap hari suka lewati. Waduh, bayangkan benteng ini ya yang Tuhan Yesus ada rubuhkan ya waktu itu. Jadi mereka yang lebih sebenarnya ada di situasi di situ yang justru lebih merasakan dia punya getaran itu ya, dibandingkan dengan kalau kita yang hanya tinggal baca, kita nggak ada gambaran dengan situasi di situ. Jadi ada benefit ya bagi mereka itu ya. Jadi benar-benar mereka sangat tersentuh ya. Thank you Li atas tambahannya. Mungkin ada lain yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita bacakan dulu. Pengajaran Yohanes sangat mempengaruhi bangsa itu, sehingga meminta perhatian para penguasa agama. Jadi waktu karena orang-orang sudah berduyun-duyun datang sehingga membuat para penguasa agama jadi kayak, oh ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa ini orang rame-rame ini ke situ gitu. Nah, terus dibilang, bahaya pemberontakan menyebabkan setiap kumpulan umum dipandang dengan rasa curiga oleh orang Romawi. Ya kita tahu kan mereka di bawah penjajahan orang Romawi kan. Jadi kayak mulai curiga, oh ada apa ini ya? Dan apapun yang menunjuk kepada sesuatu pemberontakan dari bangsa itu menimbulkan rasa takut pada pihak para penghulu Yahudi. Yohanes tidak mengakui otoritas Sanhedrin oleh berusaha memperoleh persetujuan mereka atas pekerjaannya. Dan ia telah mengecam penghulu-penghulu dan orang banyak, baik orang Farisi maupun orang Saduki. Namun, orang banyak mengikuti dia dengan gembira. Perhatian pada pekerjaannya tampaknya bertambah terus-menerus, meskipun ia tidak tunduk kepada mereka. Sanhedrin merasa bahwa selaku seorang guru umum, ia adalah di bawah pengawasan mereka. Jadi kita lihat di sini banyak yang terpengaruh dengan pengajaran Yohanes Pembaptis. Dan hal ini menjadi perhatian kan bagi para penguasa agama ya, dibilangnya di sini Sanhedrin. Dan menimbulkan kecurigaan dari bangsa-bangsa Romawi dengan adanya perkumpulan ini kan mereka khawatir, aduh jangan jadi rame-rame begini, ada apa ini ya, jangan sampai mau terjadi pemberontakan katanya ya. Jadi dari dua pemimpin ini baik dari pihak Romawi atau dari pihak Sanhedrin sendiri kayak merasa terganggu ya dengan adanya aktivitas dari John ini kan. Tuh, kemudian dibilang sini penghulu Yahudi juga jadi khawatir. Jadi yang merasa khawatir itu bukan cuman Roma, tapi juga dari penghulu Yahudi ya. Mereka khawatir dengan pekabaran Yohanes Pembaptis ini. Apalagi dibilang sini Yohanes itu tidak mengakui kekuasaan Sanhedrin. Dia tidak tunduk pada mereka dan dia rasa tidak perlu untuk mendapat persetujuan dari mereka untuk melakukan pekerjaannya kan. Sedangkan Sanhedrin sendiri mau dia untuk tunduk kepada mereka dan dia harus berjalan di bawah pengawasan mereka. Tapi dikatakan bahwa dia mengecam. Jadi John ini mengecam ini penghulu-penghulu orang-orang Farisi dan Saduki. Dan justru dari pekabarannya ini banyak orang yang ikut dia dengan senang, dibilang kan dengan gembira, dan orang-orang makin banyak yang berdatangan. Jadi dari mulut ke mulut, aduh, ada pekabaran yang bagus sekali ini yang harus kita dengar gitu kan. Nah, kita akan lihat pekabaran apa yang Yohanes bagikan yang membuat orang-orang ini kayak surprise dan kayak, waduh, kayak sesuatu yang baru yang mereka rasa mereka rindu sekali untuk datang dan makin banyak orang yang datang untuk mau dengar dia punya pekabaran ini. Sampai di sini ada yang mau menambahkan?
Oke, kalau belum ada, nah dari tadi kan dibilang mengenai Sanhedrin. Sanhedrin, apa ini Sanhedrin? Kita akan lihat ya. Sanhedrin atau badan ini terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari antara imam-imam dan dari penghulu-penghulu utama dan guru-guru bangsa itu. Imam besarlah biasanya yang menjadi ketua. Semua anggotanya haruslah orang-orang yang sudah agak lanjut usianya. Sungguh pun belum tua sekali. Orang-orang berilmu bukan saja mahir dalam agama Yahudi dan sejarah, tetapi juga dalam pengetahuan umum. Mereka tidak boleh bercacat tubuh dan harus berumah tangga, sudah berumah tangga. Karena sebagai ayah, besar kemungkinan mereka akan lebih berpengasihan dan memikirkan kepentingan orang lain. Tempat mereka berkumpul ialah suatu ruangan yang dihubungkan dengan bait suci di Yerusalem. Pada zaman kemerdekaan bangsa Yahudi, Sanhedrin adalah mahkamah agung bangsa Yahudi yang mempunyai kuasa atas soal-soal kenegaraan serta keagamaan. Sungguh pun sekarang sudah direndahkan pangkatnya oleh pemerintah Romawi, karena mereka sudah di bawah penjajahan Romawi kan, jadi mereka punya kedudukan yang tinggi sudah di bawah Romawi gitu. Namun badan itu masih menjalankan suatu pengaruh yang kuat dalam soal-soal sipil dan keagamaan. Maksudnya dalam mereka menerapkan kepada bangsa Yahudi di luar dari tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Romawi. Jadi di sini kita lihat di sini di sini adalah informasi mengenai apa itu Sanhedrin, apa dia punya syarat dan dia punya tugas. Dan sudah dikatakan tadi bahwa Sanhedrin ini terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, yang sekolahnya ini tentu dari sekolah rabi-rabi ya. Mereka ini adalah orang-orang yang berilmu, jadi mereka ini pinter-pinter ya. Mereka itu mahir dalam agama Yahudi, dalam sejarah, dan dalam pengetahuan umum. Dan dibilang juga ini mereka tidak boleh bercacat tubuh, jadi tidak boleh ada mungkin tangan buntung, tidak ada. Jadi mereka harus sempurna ya. Dan mereka sudah harus berumah tangga. Kita sudah tahu kan kenapa sudah berumah tangga, supaya mereka itu lebih ada berpengasihan katanya, dan memikirkan lebih bijaksana lah dalam mengambil keputusan. Kalau anak-anak muda kan istilahnya masih kayak belum stabil lah. Jadi bisa dibilang karena mereka sudah lebih dewasa ya, sudah lewati pengalaman hidup. Jadi mereka ini lebih layak lah untuk masuk dalam eh, jadi mereka layak untuk yang sudah kayak mereka sudah bisa lah untuk memperoleh bagi anggota Sanhedrin. Terus mereka ini dipilih dari kalangan imam-imam, penghulu-penghulu utama dan guru-guru dari bangsa itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang terpilih ya. Terus dibilang di sini dia punya syarat keanggotaan itu haruslah sudah lansia kan, tadi bilang sudah lanjut usia, tapi bukan berarti sudah tua sekali, tapi sudah lebih dewasa lah, sudah lebih mungkin di atas 45 lah ya kalau bisa dibilang, atau 50-an gitu, supaya lebih lebih dewasa dibilang gitu kan. Terus di sini dia punya ketua, biasanya dibilang imam besar, biasa suka disebut imam besar. Dan Sanhedrin ini dia katanya semacam mahkamah agungnya bangsa Yahudi dan berkuasa atas kenegaraan dan keagamaan. Jadi kalau mau ada keputusan apa-apa, mereka yang berhubungan dengan kenegaraan dan keagamaan itu mereka yang memutuskan gitu ya. Mereka dia punya ketua lah. Mungkin kalau ada apa-apa itu mereka harus diskusikan jalan keluarnya bagaimana kayak gitu. Jadi inilah informasi mengenai apa itu Sanhedrin. Terus dibilang di sini
Ya, kita baca di sini ya. Sanhedrin tidak mau menangguhkan atau menunda ya pemeriksaan terhadap pekerjaan Yohanes. Ada orang yang masih mengingat wahyu yang diberikan kepada Sakaria di bait suci dahulu dan nubuatan Bapa itu yang telah menunjuk kepada anaknya itu sebagai penghulu Mesias. Dalam gejolak dan perubahan selama 30 tahun, hal-hal ini sebagian besar telah hilang dari pandangan, tetapi sekarang diingat kembali oleh kegemparan pekerjaan Yohanes. Jadi dalam kehebohan atau kegemparan pekerjaannya Yohanes Pembaptis ini, ada orang yang masih mengingat dia punya dia punya cerita ya. Mereka dibawa kembali kepada bagaimana tentang wahyu yang diberikan kepada Sakaria di bait suci dan nubuatan yang telah menunjuk kepada Sakaria, anaknya Sakaria, yaitu John ini sebagai pendahulu akan Mesias. Tapi banyak juga yang sudah tidak ingat, apalagi yang sudah anak-anak muda yang baru lahir, mereka lebih tidak tahu lagi ya. Tetapi orang-orang yang sudah lebih tua itu yang sudah lebih dewasa, mereka masih ingat tentang wahyu ini ya. Dan di sini Yohanes Pembaptis dia memperkenalkan dirinya kan, siapa dia itu, yang adalah orang yang sudah dinubuatkan sebagai pembuka jalan bagi kedatangan juru selamat yang pertama. Dan ya jadi mereka Sanhedrin ini melakukan pemeriksaan ya, dia mau cari tahu siapa ini Yohanes Pembaptis, apa yang dia punya tujuan ini mau lakukan ini. Karena kan mereka merasakan mereka berkuasa ya, mereka harus apalagi ini sudah kayak mengganggu ya bagi pandangan mereka, sampai orang sudah banyak sekali datang gitu. Jadi bukan hanya mereka yang merasa terganggu, tapi juga Romawi juga. Jadi mereka mau cari tahu siapa ini Yohanes. Oke, sampai ini ada yang mau menambahkan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Oke, kita akan minta Dion, apa Dion bisa baca ini, paragraf ini? Bisa, Kak. Oke, thank you. Kalau Kak sebelum Dion baca mungkin Halo Li, ini Lali ya punya bisa suara dengar. agak kecil ya. Oh bisa dengar ini. Ini sudah. Oke, silakan. Oh ya. Ya, jadi ini cuma dari Sanhedrin ini kita bisa ambil mungkin bisa salah juga ya. Apa ini jadi kayak bangsa Israel itu sebagai suatu negara agama ya kalau kita lihat ya. Jadi ada kan yang kalau misalnya Indonesia itu negara misalnya demokrasi lah. Dan tapi kalau misalnya Arab Saudi itu negara agama kan. Jadi misalnya pemimpin-pemimpin agama menjadi pemimpin negara juga kan. Ini kayak mau DP sistem pemerintahan seperti itu. Mungkin itu ya, begitu ya Kak, dia punya di zaman Tuhan Yesus, di zaman Yohanes. Jadi mereka Iya. pemimpinnya bukan soal pemimpin agama, tetapi secara umum juga mereka tahu Iya, ya. jadi secara Jadi agama negara dan agama ya. secara sipil, Ya, ya. ya betul. Iya. Jadi Iya. bukan kita Hal pikir ya. maksudnya dia cuma soal agama aja. Jadi misalnya rupa pemimpin agama saja, bukan pemimpin jenderal, secara umum. Tetapi kita Iya. baru sadar juga memang bangsa Israel kan memang karena Tuhan. Jadi ini kayak negara agama lah ya kalau mau disamakan. Iya, thank you Kak. Cuma itu aja dia punya konsep. Iya, thank you Li atas penekanannya ya. Jadi lebih jelas ya. Ya, ada dua hal ya. Mereka itu memimpin secara sipil dan dia bukan memimpin, maksudnya mengatur secara sipil dan keagamaan. Oke, thank you. Mungkin ada lain lagi sebelum kita lanjut baca?
Oke. Kalau sudah tidak ada, Dion bisa baca. Sudah agak lama sejak bangsa Israel pernah mempunyai seorang nabi. Lama sejak sesuatu reformasi seperti yang berlangsung sekarang ini pernah dilihat orang. Tuntutan untuk mengaku dosa tampaknya baru dan mengejutkan. Banyak di antara para pemimpin tidak mau pergi mendengarkan seruan dan kecaman Yohanes karena khawatir kalau mereka terpaksa membuka segala rahasia kehidupan mereka sendiri. Namun pengajaran Yohanes itu adalah pengumuman yang langsung tentang Mesias. Sudah umum diketahui orang bahwa 70 minggu dari nubuatan Daniel yang meliputi kedatangan Mesias itu sudah hampir berakhir. Dan semua orang ingin beroleh bagian dalam masa baru kemuliaan nasional yang diharapkan pada waktu itu. Kak bisa kasih ke bawah lagi? Ya, demikian besarnya semangat khalayak ramai sehingga Sanhedrin dipaksa untuk segera membenarkan atau menolak pekerjaan Yohanes. Kekuasaan mereka atas orang banyak sudah mulai berkurang. Sudah semakin merupakan suatu persoalan yang pelik bagaimana caranya mempertahankan kedudukan mereka dalam harapan untuk mendapat sesuatu kesimpulan. Mereka mengutus suatu perwakilan yang terdiri dari imam-imam dan orang-orang Lewi ke Sungai Yordan untuk berunding dengan guru baru itu. Thank you, Dion. Apa ada poin yang Dion membagikan di sini? Sebelum Kak. Oke. Thank you. Jadi kalau kita lihat kan memang betul ya, ini paragraf bilang sudah lama ya bangsa Israel ini tidak ada nabi. Jadi sudah tidak ada lagi yang suka ingat-ingatkan mereka. Jadi selama ini tata cara semuanya sudah berjalan apa adanya kan, sudah tradisi-tradisi sangat kental ya. Jadi mereka sudah nggak ada lagi yang ingatkan, oh ini salah, oh ini benar, oh kita jadi nggak ada lagi perwakilan Tuhan yang kayak dulu kan ada Samuel gitu kan, salah satu contoh suara Tuhan yang kalau mau negur, oh iya ini salah, oh iya ini benar, jadi mereka dengar sekali gitu. Dan setelah proses selama ini mereka nggak ingat lagi kan, mereka nggak ada lagi yang mengingatkan mereka. Jadi sebagai perwakilan Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan. Jadi mereka jadi kayak kehilangan arah dan tanpa arahan ya kalau kita lihat. Jadi begitu ada John ini kayak mereka pekabarannya jadi membuat mereka datang berduyun-duyun, mereka rindu mau dengar, kayak ada sesuatu yang baru, yang sudah lama mungkin mereka rindukan, yang tidak biasa mereka dengar gitu. Nanti kita akan lihat ya, apa sih pekabaran itu gitu. Jadi begitu, oke. Sudah di sini paragrafnya ya. Kita agak miss tadi. Jadi di sini dibilang bahwa begitu John masuk dengan pekabaran, nah ini yang pekabaran kita bilang tadi ya, pekabaran akui dan tinggalkan dosa kan, dibilang di atas ini kan. Jadi dibilang tuntutan untuk mengaku, dibilang sudah agak lama sejak bangsa Israel pernah mempunyai seorang nabi. Lama sejak sesuatu reformasi seperti yang berlangsung selama ini pernah dilihat orang. Apa pelajarannya? Tuntutan untuk mengaku dosa tampaknya baru dan mengejutkan. Apa ini ya? Kok kita baru dengar ya? Jadi begitu John masuk dengan pekabaran ini, mereka benar-benar merasa ini mengejutkan sekali ya. Dan ini kita tahu ini kan pekabaran malaikat pertama ya. Jadi John ajarkan pekabaran malaikat pertama kepada mereka. Jadi mereka kayak sesuatu yang asing sekali, tidak pernah dengar. Dan ini sangat menarik tentunya, makanya mereka jadi kayak
mau kayak penasaran, mau datang, mau dengar, kayak haus terus gitu. Dan pelajaran tinggalkan dosa ini yang membuat mereka dibilang tampaknya baru dan mengejutkan. Aduh, bisa dibayangkan ya, dia punya rasa, aduh ternyata kok tuh orang ini yang udah hidup-hidup ini harus tahu bahwa kita itu harus tinggalkan dosa. Bukan hanya datang persembahkan akui dosa, terus eh, sembeli itu domba atau merpati, terus tiba-tiba pulang sudah habis itu bikin lagi tuh dosa gitu. Makanya John datang untuk menekankan bahwa kamu harus akui, memang mereka sudah tahu kalau mereka ke Ka'bah kan harus akui itu kan, harus serahkan tumpangkan tangan di domba kan untuk akui itu, dan domba harus disembeli kan, dan mereka sudah diampuni pulang. Tapi hanya mereka bikin lagi. Padahal kan dibilang kan kalau kita sudah belajar go and sin no more kan. Artinya kalau sudah selesai di Ka'bah, di Mezbah, sudah pulang kita dengan pertolongan Tuhan enggak boleh bikin lagi. Kita harus tinggalkan dibilang kan. Jadi mereka kayak diingatkan lagi bahwa ini sesuatu yang penting. Ini masalah keselamatan kan. Dan ini untuk saya pribadi ya, waktu baca ini kita jadi diingatkan kembali kan waktu awal-awal kita mulai belajar, ya kita dulu memang sudah belajar juga ya, dan kemudian pas kita pertama belajar tentang penekanan malaikat pertama, secara kita pribadi merasakan hal yang sama juga. Kita kaget dan ini sesuatu yang baru dan mengejutkan, dan ini kita rasakan sendiri. Jadi pas baca, aduh ini kita juga ada rasa waktu itu kan, dimana kita punya pengalaman yang sama waktu tahu pekabaran ini. Makanya kita juga kayak kayak orang-orang yang diingatkan kembali gitu. Mungkin dulu pernah dengar tapi akhirnya diingatkan kembali. Dan apa namanya? Dan dibilang kan waktu kita tahu ini pengalaman pribadi ya. Kita rasakan dulu waktu pertama-tama tahu pekabaran malaikat pertama, aduh harus tinggalkan, harus akui kan dibilang harus akui itu dosa dan tinggalkan. Jadi waktu akui itu harus detail, bukan hanya Tuhan ampuni dosa saya amin gitu kan. Tapi saya harus akui secara detail. Oh Tuhan, saya ada sakiti hati orang ini, saya bicaranya kasar, saya bicara begini, akhirnya sudah menyakiti hatinya gitu. Jadi benar-benar harus detail, dan betapa sedih sekali ya waktu kita mau akui itu, em, kayak malu gitu ke Tuhan dengan detail kita ada bikin ini. Bayangkan, oh kita ada curi orang pedoi ini, atau kita ada eh, bicara nggak bagus di belakang. Jadi kayak aduh Tuhan kayak gitu. Dan itu dibilang apa? Kita harus akui secara detail dan harus tinggalkan. Jadi bukan hanya asal-asalan, oh ya kita sudah kasih domba kok sudah selesai gitu. Habis itu pulang kita bikin lagi. Dan ini pengalaman yang sama ini kita juga rasakan ya secara kita pribadi. Mungkin teman-teman juga ada merasakan hal yang sama. Jadi waktu kita baca kayak diingatkan kembali, aduh kita juga ada rasa hal yang sama. Jadi benar-benar Tuhan punya kebaikan untuk kita semua ya, bagaimana tuh pekabaran itu yang sudah yang penting ini yang sebenarnya sudah lewat, sudah berlalu, dan Tuhan lihat, aduh kita punya umat-umat ini belum siap ini kalau kita datang. Mereka belum tahu tentang ini. Jadi mereka harus diingatkan gitu. Jadi Tuhan kasih tahu ya pekabaran yang penting ini kepada umat-umatnya. Kalau enggak binasa kan kita semua. Terus dibilang di sini dikatakan banyak dari para rabi enggak mau datang, enggak mau dengar, karena mereka khawatir mereka akan tertegur kalau datang dengan pengajaran Yohanes Pembaptis ini kan. Di atas dia bilang mereka dikecam kan dengan John ini kan. John mengecam mereka kan. Jadi mereka jadi enggak mau enggak mau datang. Takutnya mereka ditegur, dan dibilang apa? Takut mereka punya perbuatan itu disingkapkan kan. Nanti mereka punya dosa-dosa diungkapkan, malu sekali gitu.
Jadi mereka mau hindari, tidak mau datang. Padahal dibilang sini pekabaran John ini adalah justru mau menyampaikan pengumuman langsung dari Tuhan bahwa harus didengarkan semua orang. Semua orang harus dengar pekabaran yang penting ini. Tapi di sini juga yang menyedihkan ya, banyak sekali orang yang mereka mau dengar ini pekabaran Tuhan, tapi ada juga yang hanya pengen cari tahu aja, tetapi banyak juga yang benar-benar sungguh-sungguh ya. Dan dari banyak yang hadir ini juga, waktu mereka dengar pekabaran yang mengejutkan ini tentang harus akui dan tinggalkan dosa, sesuatu hal yang baru bagi mereka, mereka jadi kayak tertegur kan, dan yang mereka lakukan apa? Mereka pergi ke Sanhedrin, mereka paksa kepada Sanhedrin untuk kasih kayak semacam konfirmasi. Apakah ini yang John ajarkan ini benar atau salah ndak? Apakah kita harus tolak ini? Itu kan mereka bertanya kan kepada Sanhedrin. Oke. Sebentar ya. Kemudian dibilang juga bahwa dengan adanya pekabaran ini, yang bagi orang-orang ini adalah sesuatu yang baru, di mana dosa itu harus diakui dan harus minta ampun, tidak boleh buat lagi. Jadi dari posisi Sanhedrin, mereka merasa terancam dengan orang-orang yang sudah datang tanya-tanya, betul ndak ini? Harus ditolak ndak ini? Gitu kan. Jadi mereka merasa posisi mereka terancam. Kekuasaan mereka terhadap orang Yahudi menjadi berkurang kan. Dan mereka pikir tapi justru bukan karena pekabarannya itu yang membuat tapi malah mereka mau fokus ke mereka punya posisi dan kedudukan. Jadinya supaya posisi dan kedudukan mereka itu tetap bisa dipertahankan, mereka malah mengutus perwakilan imam untuk negosiasi dengan John kan. Jadi kita lihat bagaimana pekabaran Yohanes Pembaptis ini, malaikat pertama ya, untuk tinggalkan dosa, itu membuat kecemasan bagi orang-orang dalam setiap aspek kehidupan. Dan ini adalah kebenaran Tuhan yang Tuhan mau ungkapkan dan Tuhan mau kita semua itu tahu. Dan ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah dengan apapun juga. Tapi dan ini bahkan harus kita lakukan kalau kita mau selamat. Jadi memang kalau kita aplikasi ke diri ya, iya benar juga ya, pekabaran malaikat pertama harus akui dan tinggalkan dosa ini, apapun istilahnya ini jelas sekali gitu. Dan waktu disampaikan kepada orang memang tidak bisa dibantah gitu. Nggak ada firman yang akan mengsupport untuk kayak mau buat bahwa oh ini aman, nggak apa-apa gitu. Tapi justru ini sesuatu yang benar-benar kita harus dengar, dan dengan pertolongan Tuhan itu kita harus lakukan karena ini menyangkut dengan kita punya keselamatan, kita punya karakter yang harus sama dengan karakter Kristus, ya itu adalah tanpa dosa. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau menambahkan? Iya Kak, menambahkan sedikit juga ini. Silakan, Li. Jadi ini poin satu juga pertama. Jadi ini ada ternyata umat Tuhan waktu itu mereka belajar belajar nubuatan kan Kak. Kalau kita Iya. lihat mereka belajar nubuatan. Tapi sudah nggak ada nabi-nabi kan. Jadi siapa yang jelaskan nubuatan itu ke mereka? Iya, itu. Ini makanya ini kan dia punya latar belakang waktu zaman Elia baru Elisa, kita ingat Elisa ya. Ada namanya School of the Prophet atau sekolah nabi-nabi. Iya. Jadi di waktu itulah ada sekolah nabi-nabi, dan memang
ketika ada sekolah nabi-nabi itu sangat menolong sekali ya waktu pekerjaan Tuhan waktu itu. Di mana-mana ketika di zaman Elisa juga banyak hal yang dibuat ya, cerita-cerita dari murid-murid student of the prophet itu atau murid-murid sekolah nabi-nabi itu. Nah, kita rasa itu yang ada terus-terus sampai di zaman Tuhan Yesus juga, zaman Yohanes Pembaptis itu ada sekolah nabi. Makanya ini dibilang orang-orang yang terpelajar kan, karena mereka belajar kan di sekolah. Jadi terjadilah yang orang-orang ini. Dan orang-orang ini pasti mereka karena mereka belajar, itu juga makanya karena sekian lama nabi-nabi tidak ada, yang ambil bagian waktu itulah mereka itulah imam-imam lah kan mengajar. Makanya kenapa orang-orang sangat ini sekali mendengarkan imam-imam, karena mereka lah yang waktu itu jadi kayak ada otoritas untuk mengajarkan. Dan kita pikir juga orang-orang tahu nubuatan dari mereka juga kan, karena mereka belajar waktu itu. Nah, kenapa mereka sampai di zaman Yohanes, mungkin mereka mempelajari tentang nubuatan, tapi untuk dia bilang untuk membenci dosa tadi ya, dibilang ya. Akui dan tinggalkan dosa. Iya, mengakui dan meninggalkan dosa, mungkin nggak dikabarkan ya. Iya. Cuman mungkin ya, jadi ketika Yohanes Pembaptis datang untuk mengakui dan meninggalkan dosa, dan ketika dikonfirm juga bahwa aduh ini tentang 70 minggu yang sudah dipelajari, dia punya akhir sudah dekat. Dan mereka merasa aduh memang ini ada sesuatu ya. Tapi di pihak Sanhedrin ya, imam-imam yang merasa ada otoritas. Mereka kan tahu harus, misalnya kalau ada yang mau preaching something harus dibawa mereka kan, harus dia bawa, harus sepengetahuan mereka atau seizin mereka. Makanya mereka mulai menanyakan ini ke Yohanes Pembaptis kan, apakah apa dia punya kutipan tadi di bawah itu. Iya, jadi mereka mempertanyakan tentang Yohanes itu ya, untuk berunding dengan guru baru itu ya. Iya. Jadi, entah apa ini yang orang murid indukan, satu kesimpulan mereka untuk kayak untuk minta konfirmasi gitu ya. Konfirmasi ya tentang itu. Iya. Mungkin di situ dulu Kak dia punya ya. Mungkin nanti akan ada lagi ya dia punya keterangan. Iya. Iya, thank you Li. Jadi pekabaran yang akui dan tinggalkan dosa ini yang Yohanes Pembaptis bawakan ini yang membuat mereka kaget dan menjadi sesuatu yang hal yang baru ini, yang membuat orang berduyun-duyun untuk datang kan. Mereka, aduh ini indah sekali. Nah, mungkin kita semua rasakan waktu kita dengar pelajaran tentang tinggalkan dosa malaikat pertama ini indah sekali kan, sebenarnya bukan satu ketakutan kan, dan membuat orang kayak aduh luar biasa gitu. Ternyata ya puji Tuhan ya dikasih kesempatan Tuhan untuk tahu akan kebenaran yang penting sekali ya. Jadi jadi kayak membuat gejolak di dalam hati orang-orang ya semua tentang pekabaran ini ya. Oke, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Ya, halo Mas. Silakan Joy. Oh, silakan. Oh, Kak Roy silakan. Ayo. Ya, jadi air dari 70 kali 7 yang berakhir tahun 34 itu yang sudah ditetapkan kepada bangsamu, itu seharusnya mereka sudah belajar, mereka seharusnya sudah harus temukan Mesias. Itu yang mau ditekankan di sini. Seharusnya mereka sudah harus temukan Mesias, era yang mereka nanti-nantikan, di mana Mesias lahir sebelum tahun 34. Tapi mereka belum temukan Mesias. Kemudian tadi pekabaran malaikat pertama itu sebenarnya sudah ada di ritual mereka untuk persembahkan korban. Tapi maknanya sudah hilang, sudah kehilangan maknanya. Itulah sebabnya nanti kalau kita akan baca terus, pada saat Mesias lahir, mereka nggak kenal
karena dia punya dia punya makna daripada untuk tinggalkan dosa. Kan Mesias itu lahir, anak domba yang akan take away the sins of the world, itu kan untuk menyingkirkan dosa. Nah, jadi inilah kondisi yang terjadi. Nah, yang diceritakan di sini pada saat John the Baptist dia mau kabarkan pekabaran dari surga, itu para pemimpin ini berada dalam posisi popularitas mereka berkurang. Jadi mereka harus menahan ini John atau menyingkirkan John, kasih sanksi kepada dia, atau menolak John karena mereka punya entusiasme untuk populer itu yang membuat mereka harus lakukan itu. Kalau enggak, mereka punya kepopularitasan akan diambil oleh John, karena perhatian orang-orang terhadap keagamaan sudah terbagi. Tadinya kepada mereka saja, sekarang sudah ada seseorang yang tidak tahu datang dari mana gitu ya. Nah, inilah kondisi yang kita bisa lihat itu yang ya, itu mungkin dari kita. Terima kasih. Silakan Joy. Oke, thank you Kak. Ya itu juga tadi kita mau tambahkan yang Kak Roy baru bilang itu. Jadi Sanhedrin itu harus dituntut ya, apakah mereka mengaku Yohanes atau malah menolaknya. Dan boleh tadi Wan dia punya kutipan yang tadi yang mana itu? Ini udah yang lain ya. Ini yang terakhir dibaca ini. Oh oke. Oh boleh naikin lagi Wan. Oh boleh. Ah ya itu. Ini. Oh ini. Bukan Wan, yang tadi yang terakhir yang baru dibaca itu, yang sesudah Kak Roy punya komen itu. Oh ini ya. Iya ini. Oke. Jadi boleh turun lagi Wan, sedikit lagi turun lagi. Oke ya itu dia. Nah kita lihat di sini bahwa kekuasaan Sanhedrin tadi itu kan mereka berkuasa di religius dengan sivil ya tadi. Jadi kita lihat di sini waktu Yohanes sudah mulai dia punya ministry itu, mereka punya kekuasaan kepada orang banyak sudah berkurang. Nah ini kalau sudah begini udah masalah jealousy. Dan ini kutipan ini kita ingat juga Raja Daud dengan Raja Saul. Jadi di mana inilah kita lihat ya. Jadi kita lihat ini sifat manusia. Jadi ini bisa aplikasi ke orang juga masing-masing. Di saat misalnya kan Tuhan itu gunakan orang lain, gunakan manusia. Ada waktu-waktu Tuhan ya, misalnya si A Tuhan gunakan, sampai titik di sini kamu sudah selesai, nanti B yang ganti, kayak gitu-gitu. Nah karena si A udah biasa ada otoritasnya, pas waktunya udah selesai mau digantikan dengan si B, kok tiba-tiba jadi gini, kok tiba-tiba orang banyak yang biasanya yang biasanya dengan kita kok sekarang udah mulai berkurang kayak gitu. Nah dan kita lihat juga ini terhadap Sanhedrin dan juga Raja Saul dengan Raja Daud. Jadi di mana ada timbul kecemburuan, di situ akan ada masalah dan di situ setan akan menggunakan kita kalau kita tidak singkirkan itu dengan pertolongan Tuhan ya. Jadi istilahnya bukannya mereka yang datang sendiri untuk melihat ini apakah betul-betul istilahnya pekabaran dari Tuhan atau apa, tapi malah karena merasa mungkin sangat terhormat sebagai pemimpin nggak mau datang, malah mengutus orang lain yang untuk bertemu dengan Yohanes. Jadi memang kalau manusia itu udah self righteous, udah
udah merasa tinggi dalam kedudukannya, itu yang paling susah untuk bisa merendahkan diri. Jadi makanya kan ada ayat dibilang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, siapa yang ditinggikan akan direndahkan. Nah itu dia ya, jadi pelajaran untuk kita juga pada saat ini. Untuk saya pribadi bahwa ini semua ada pekerjaan Tuhan itu, Tuhan yang kontrol, Tuhan yang taruh orang-orang, dan kita harus ikut petunjuk Tuhan dan harus benar-benar meminta kepada Tuhan untuk selalu memberikan roh kerendahan hati dalam pekerjaan Tuhan. Kalau sudah ada sifat-sifat jealousy seperti itu, nah kita tahu itu sudah adalah sifat dari setan, dan kita nggak mau untuk mau entertain perasaan atau sifat seperti itu. Dan kita minta Tuhan selalu untuk memberikan roh kerendahan hati. Oke, thank you, Wan. Hanya itu saja poin yang kita mau share. Thank you. Thank you, Kak. Puji Tuhan, terima kasih juga sudah menambahkan, juga Roy dan teman-teman yang lain. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Baik. Oh ya, Ada silakan, Brother Ebing. Jadi saya melihat ini adalah bagaimana kemunculan seorang juru kabar yang namanya Yohanes berkaitan dengan Sanhedrin. Nah, Sanhedrin ini adalah bisa dibilang sebuah pemerintahan ya, sebuah pemerintahan yang menguasai sipil maupun keagamaan. Dan ketika Yohanes Pembaptis muncul, itu membuat mereka itu kaget gitu. Ketika berselang begitu lama tidak ada nabi, tiba-tiba ada yang muncul pengaruhnya seperti nabi gitu. Dan ketika dia muncul, itu saya kira ini agak beda ya seperti nabi-nabi dahulu. Ini ketika Yohanes Pembaptis muncul, Yohanes Pembaptis ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Itu agak mirip Elia ya, pada zaman Elia. Yohanes Pembaptis ini membuat perhatian orang itu tertuju kepadanya, dan ada begitu banyak orang berduyun-duyun datang kepadanya. Dan ini membuat Sanhedrin ini merasa terancam lah, bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Wah, ini bahaya ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau seseorang membawa sebuah pekabaran di bawah otoritas Tuhan atau otoritas yang benar, itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk orang lain. Dan kita bisa melihat di sini kalau ini Yohanes Pembaptis ini di dalam kuasa Elia ya, itu bisa jadi kepada kita sekarang. Wah, kita pun bisa memiliki hal yang sama gitu. Dan kita bisa lihat bahwa kalau kita betul-betul di bawah kuasa Elia, seperti Yohanes Pembaptis, ini orang-orang ini akan datang berjubel gitu untuk mendengarkan pekabaran. Jadi seorang yang datang sebagai juru kabar Allah, betul-betul utusan Allah, itu ada power yang luar biasa, kemudian mampu menarik massa yang luar biasa, kemudian kalaupun dipelajari dalam nubuatan, nubuatannya itu, pekerjaannya itu diteguhkan dalam nubuatan. Dan hal ini karena di luar di luar jalur, bisa dibilang di luar jalur ya, karena Yohanes Pembaptis tidak mengikuti jalur yang ada, yaitu Sanhedrin atau lembaga agama yang ada di saat itu. Jadi kita melihat bahwa wah, luar biasa sekali ini. Bagaimana terancamnya lembaga yang ada saat itu, institusi yang ada saat itu. Karena ternyata mereka, kita bisa lihat ya sudah jauh dari kebenaran gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ketika Yohanes berada di pihak Tuhan yang benar, itu menggoyahkan kekuasaan mereka gitu. Baik,
Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Brother Ebing sudah menambahkan. Jadi betul sekali ya. Sudah dilengkapi oleh Brother Ebing, Kak Joy, dan Roy. Jadi bagaimana Yohanes ya, dia punya tugas pelayanan ini, kalau bisa dibilang berat ya dia punya tugas ini. Tetapi bagaimana Tuhan sudah siapkan dia, dan dia sudah istilahnya sudah siap mental untuk mau hadapi yang di depan ini ya. Karena dia berhadapan bukan dengan orang-orang yang sembarangan ya, tetapi yang benar-benar kayak orang yang berpendidikan juga, tahu tentang kebenaran firman Tuhan juga. Jadi dia Tuhan sudah pilih untuk mau untuk membawakan pekabaran ini gitu. Dan bagaimana Tuhan sudah sanggupkan dia. Dan pekabaran akan akui dan benci dosa ini malaikat pertama. Dan dia sudah sampaikan kan tadi. Dan kita akan lihat apalagi selain itu. Nah tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Kak Joy kan mengenai tinggi hati kan, itu prideful. Nah ini kita semua miliki ini. Karena kita sudah berdosa dan ini yang benar-benar kita sudah mendarah daging ya, kayak Ante Erli bilang ini sudah kayak lem yang sudah lengket sekali dengan yang sulit sekali untuk mau dikeluarin. Jadi selain pekabaran ini kita akan lihat lagi selanjutnya apalagi pekabaran yang dia bawakan. Oke, kita akan lanjut baca. Kira-kira ada yang mau bacakan ini? Oke. Oh ya, thank you. Banyak orang datang berhimpun mendengarkan perkataannya. Ketika para utusan itu tiba dengan lagak kewibawaan yang dimaksudkan untuk memberikan kesan dalam pikiran orang banyak itu, serta untuk menuntut penghormatan Nabi itu, rabi-rabi yang congkak itu datang dengan suatu gerakan penghormatan. Hampir oleh rasa takut, orang banyak itu memberikan jalan kepada mereka. Orang-orang besar itu dengan jubahnya yang mahal-mahal, dengan kecongkakan pangkat dan kuasa, berdiri di hadapan Nabi padang belantara itu. Siapakah engkau? Tanya mereka. Mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka itu, Yohanes menjawab, "Aku bukan Mesias." Kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang? Bukan. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Boleh lanjut di sini. Ayat Alkitab yang disebutkan oleh Yohanes itu ialah nubuatan yang indah dari Yesaya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Bapamu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Tuhan kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Lanjut atau? Terima kasih. Sampai di situ dulu. Mungkin ada poin yang mau dibagikan di sini. Iya, jadi di sini utusan
ini datang dan mereka mempertanyakan latar belakang daripada pembicara yang baru datang ini. Dan Yohanes Pembaptis dia di sini datang tidak ada ini ya, tidak ada otoritas yang dia bawa ya, yang berasal daripada yang bisa di-acknowledge oleh sebuah status atau apapun itu ya. Dia nggak membawa status apa-apa, dia cuma layman ya, cuma orang biasa gitu ya. Nggak bawa sertifikat, nggak membawa posisi dalam suatu posisi yang penting atau apapun. Dia hanya orang biasa, jadi dia hanya mengatakan apa adanya, cuman suara yang berseru di padang belantara ya, padang gurun. Dan itu adalah penggenapan dari ayat di firman Tuhan di Yesaya tadi ya, di Yesaya 40 ayat 1 sampai 5, di mana di situ dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Jadi Yohanes Pembaptis ini yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan, dia itu adalah utusan langsung dari Tuhan. Dia belajar langsung dari firman Tuhan. Dia mendapatkan training langsung dari firman Tuhan, dan dialah yang kita nanti akan lihat pekerjaannya, yang akan menyatakan karakter kehendak Tuhan dan akan menjadi akan meluruskan gunung, meratakan tanah yang berbukit-bukit dan yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan yaitu karakter Tuhan, panjang sabar, kasih setianya, berkemurahan, tapi yang tidak mengizinkan dosa. Kita harus ingat ya, panjang sabar Tuhan itu harus seimbang dengan bencinya Tuhan atas pelanggaran. Tuhan sangat mengasihi orang berdosa, tapi pelanggaran harus dinyatakan, tidak boleh ditutup-tutupin, supaya orang tahu dia berdosa, tapi ada jalan keluar. Pengampunan Tuhan itu besar. Karena salib itu bukti akan bencinya Tuhan akan dosa, harus dinyatakan, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Jadi kita lihat ya bagaimana di sini itu orang Sanhedrin ya, utusan dari Sanhedrin maksudnya. Bagaimana rabi-rabi katanya yang congkak datang dengan gerakan penghormatan, hampir oleh rasa, sebenarnya mereka ada rasa takut kan, karena orang-orang sudah lebih mau dengar Yohanes kan daripada Yohanes Pembaptis daripada mereka kan. Dibilang tadi kan posisi mereka itu kayak terancam gitu kan. Mereka kayak datang dengan kayak mau menunjukkan kewibawaan, tapi sebenarnya mereka itu ada rasa takut ya. Tapi karena mereka datang dengan mereka dengan baju yang mahal-mahal, dengan kayak orang bilang kayak bergaya gitu ya. Jadi orang-orang kayak kerumunan orang itu kayak kasih jalan ke mereka gitu. Kemudian mereka mulai interview John kan. Dan waktu mereka interview John, siapa kamu? John bilang bahwa saya ini adalah utusan Tuhan. Saya ini adalah pembuka jalan Tuhan. Dan saya ini adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya. Dengan pekabaran untuk dia datang dengan pekabaran untuk tinggalkan dosa, untuk supaya dosa itu bisa diampuni. Dan orang yang dosa sudah diampuni itu akan bebas dari perhambaan dosa. Itu kan dia punya pekabaran kan. Nah, kemudian oke. Jadi betul sekali pekabaran yang dia bawakan ini juga adalah sudah disinggung tadi oleh Roy bahwa
pekabaran yang dibawakan ini adalah pekabaran dari Tuhan, yaitu karakter Tuhan kan. Nah, kita lihat bagaimana, mungkin ini paragraf terakhir yang kita akan bacakan. Kita lihat bagaimana di sini kan disinggung mengenai congkak kan, congkak mau dihormati gitu kan. Nah, ini semua kita punya karakter ini kan, bukan hanya rabi-rabi kan congkak, pemimpin-pemimpin congkak, tapi kita juga harus lihat bahwa pekabaran ini bukan hanya untuk Tuhan kan kasih pekabaran bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi karena kita semua sudah berdosa sebenarnya, dan pekabaran ini sebenarnya tidak terkecuali oleh siapapun. Nah, yang Tuhan tegur ini kita semua, karena karakter kita itu sebenarnya sama persis, karena kita sudah lahir atas dosa kan. Nah, ini paragraf terakhir yang kita mau bacakan ya. Nah, ini yang sudah Kak sudah Kak Joy singgung tadi juga. Oke. Apa itu? Selain tinggalkan dosa kan, memang temanya dosa, harus tinggalkan dosa. Tapi yang ditegur apa juga gitu. Oke. Dahulu kala, bila seseorang raja mengadakan perjalanan melalui bagian-bagian kerajaannya yang jarang dikunjungi, serombongan orang yang disuruh pergi mendahului kereta kerajaan untuk meratakan segala tempat yang curam, serta mengisi lubang, supaya raja itu dapat mengadakan perjalanan dengan selamat, tiada halangan. Kebiasaan ini digunakan oleh nabi itu. Jadi Yesaya lukiskan ini kan, ratakan jalan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Tuhan itu kan. Nah, dia punya penjelasan ini. Jadi katanya kalau raja mau kunjungi dia punya negara-negara bagian kekuasaannya, jadi ada utusan yang akan dia kirimkan untuk mendahuluinya. Nah, mendahului kereta kerajaan untuk meratakan segala tempat yang curam, serta mengisi lubang, supaya raja itu dapat mengadakan perjalanan dengan selamat dan tiada halangan. Kebiasaan ini digunakan oleh nabi itu untuk melukiskan pekerjaan Injil. Jadi mereka pasti sudah paham ini kan, karena mereka sudah biasa mereka Yesaya kasih ilustrasi ini supaya mereka lebih mengerti maksudnya kan. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Nah, itu dia punya contoh. Oke. Sekarang dia punya pengertian rohani. Bila mana roh Tuhan dengan kuasanya yang membangunkan itu menjamah jiwa, direndahkan nyala kecongkakan manusia. Jadi kalau Roh Kudus katanya sudah jamah itu hati orang, maka di itu kecongkakan itu direndahkan. Nggak akan ada lagi kecongkakan pada manusia. Terus dia bilang, kesenangan duniawi dan kedudukan serta kuasa kelihatan menjadi tidak berharga. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Dicampakkan setiap pikiran, ditaklukkan dalam tawanan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kemudian kerendahan hati dan kasih yang mengorbankan diri pun yang kurang dihargai di antara manusia. Jadi tuh kasih dan pengorbanan diri kan sudah tidak ada harganya kan, karena semua orang itu prideful kan, sombong, congkak, tinggi hati, kayak apalagi sudah nikmati kesenangan dunia, punya kedudukan. Jadi itu yang Tuhan mau patahkan. Ya ini dosa kan. Ya terus akhirnya ini kasih yang mengorbankan diri pun yang dulunya kurang dihargai manusia di antara manusia, dibilang apa? Ditinggikan sebagai satu-satunya yang berharga. Inilah pekerjaan Injil dan pekabaran Yohanes itu hanya merupakan sebagian daripadanya. Jadi selain tadi waktu dibilang akui dan tinggalkan dosa, orang kaget sekali. Lalu apa dia punya detail? Nah, ini dia salah satunya kan. Jadi dikasihlah ilustrasi ini supaya mereka lebih mengerti. Oh, kalau dulu kan raja mau visit mereka daerah dia punya kekuasaan, maka mereka harus clean area kan,
supaya kalau raja mau datang bersih, nggak ada halangan, jadi lancar dia mau sampai di tempat tujuan. Nah, dikasih ilustrasi itu supaya John kasih ilustrasi Yesaya kali kasih ilustrasi itu, dan John lagi kasih tahu bahwa itu melukiskan pekerjaan Injil. Jadi orang-orang yang meratakan jalan ini adalah utusan Tuhan untuk meratakan itu jalan-jalan ini yang berliku, berlubang, bangunan-bangunan yang tinggi, yang menghalangi jalan itu harus dirubuhkan katanya, supaya mau bukakan jalan untuk raja mau datang itu lancar gitu. Dan ini bagaimana gambaran ini dipakai untuk sebagai ilustrasi bagaimana tugas John untuk melukiskan pekerjaan Injil sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Tapi yang membedakan kalau kalau dalam pekerjaan Injil yang bekerja adalah dibilang apa? Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri kan yang bekerja. Dan mereka itu ya, nabi-nabi ini, baik John, Yesaya semua ya, dan kita sendiri ini hanyalah sebagai instrumen saja. Karena yang bekerja kan sebenarnya Roh Kudus kan yang menjamah kedalaman hati manusia. Jadi kita ini hanya instrumen yang Tuhan gunakan untuk mau bagikan kebenaran firman kepada orang lain. Dan inilah pekerjaan Injil, dan ini dibilang ini baru sebagian sebenarnya kan yang dibawakan Yohanes itu. Jadi dibilang apa? Menegur orang yang tinggi hati, congkak, yang menikmati kesenangan duniawi sampai dia sudah lupa bahwa ada juru selamat, ada Tuhan yang lagi menunggu dia kan, yang menyebabkan kedudukan yang tinggi, kekuasaan, semua itu digantikan apa? Jadi mau disapu bersih supaya digantikan dengan apa? Kerendahan hati, kasih dan pengorbanan diri yang tadinya kurang dihargai. Orang yang jujur nggak dihargai lagi. Sekarang kan zamannya kalau ndak mau ya sudahlah dalam pekerjaan kantor ya. Kalau ndak orang Manado bilang kalau ndak bagoso kita ndak mau dapat jabatan, istilahnya begitu kan. Jadi eh, apa namanya eh, itu kejujuran nggak dihargai lagi kan. Makanya sebelum Tuhan datang, Tuhan mau dia punya pesuruh-pesuruh ini untuk kabarkan ini. Supaya begitu datang Tuhan tinggal mau apa? Panen kan sebenarnya. Jadi inilah yang mau Tuhan ajarkan. Dan lepas dari ini semua, apa tujuan yang mau diberikan kepada orang-orang ini apa? Memperkenalkan apa? Karakter Kristus. Yang apa? Tadi sudah disebutkan oleh Roy juga bahwa apa? Lemah lembut, murah hati, berlimpah kasih setianya, panjang sabar. Inilah yang mau ditanamkan kepada orang-orang ini, karena orang-orang ini sudah penuh sekali dengan dosa ya, kita semua ya. Bukan, ini sebenarnya aplikasikan untuk ini mereka kan sebenarnya sudah lewat kan, mereka punya ini, tapi dari pelajaran ini untuk kita sekarang ini kan, bagaimana di kedatangan Tuhan yang kedua kali ini Tuhan mau dengan pekabaran yang dia berikan kepada kita itu membuka kita punya hati kan, menegur semua kita punya dosa-dosa, kita punya self righteous, kita punya tinggi hati, kita punya kesombongan itu mau disapu bersih untuk supaya bisa digantikan dengan karakter Kristus. Dan itu yang Tuhan rindu untuk kita semua miliki. Dan mungkin kita mau baca sampai dulu di sini, mengingat kita sudah overtime juga ya, sudah lewat jam. Jadi pekabaran Yohanes ini sangat-sangat menegur saya pribadi ya, waktu review pelajaran ini, bagaimana kita punya batu, kita punya hati yang benar-benar jahat ini harus ditegur kan dengan karakter Kristus, dengan firman Tuhan yang dengan firman Tuhan untuk mau nyatakan, kita punya diri dihadapkan dengan karakter Kristus. Enggak ada apa-apanya ya. Jadi puji Tuhan dengan pelajaran yang kita bawa ini, bagaimana John kabarkan harus akui tinggalkan dosa. Dan ini lagi
kamu itu tinggi hati, kesombongan, self righteous, semuanya ini harus disingkirkan, harus dikeluarkan semua. Dan ini Tuhan mau kita semua miliki. Jadi ini kan dia mau membuka jalan untuk kedatangan Tuhan yang pertama kan. Jadi orang akan lebih familiar gitu. Begitu Tuhan datang, oh ini yang kita tunggu-tunggu ya. Supaya orang-orang itu waktu Tuhan datang itu siap untuk nggak kaget dengan kedatangan Tuhan. Jadi sebenarnya itu untuk ya betul, pembuka jalan, mempersiapkan untuk mereka menyambut kedatangan Tuhan ya. Yang kita tahu pasti akan ada yang terima, akan ada yang tolak. Nah, kita akan pelajari selanjutnya ya bagaimana bagaimana orang-orang yang terima, bagaimana orang yang tolak, bagaimana mereka punya respon terhadap ini gitu. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau menambahkan sebelum kita tutup? Baik, ada tambahan. Ya, silakan. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana pekerjaan Yohanes Pembaptis. Pertama kita bisa lihat kuasanya itu melampaui kuasa dari Mahkamah Agama ya. Jadi luar biasa gitu. Kuasa manusia dibandingkan dengan kuasa Tuhan, ternyata kuasa Tuhan itu mampu membuktikan lebih berkuasa dari kuasa manusia. Bahkan satu kuasa manusia yang diinstitusikan. Baru yang kedua, kita melihat Yohanes ketika ditanya wewenangnya dari mana, dia merujuk pada firman Tuhan. Jadi kuasanya itu datang dari firman Tuhan. Dan betul-betul ternyata diteguhkan oleh firman Tuhan. Itu kalau kita bicara dari mana kuasanya. Nah, kemudian apa pekerjaan dari kuasa itu? Kita melihat pekerjaannya itu ternyata adalah bagaimana menyiapkan jalan untuk Tuhan. Kedatangan Tuhan atau datangnya kemuliaan Tuhan kepada hati seseorang. Jadi yang yang gunung harus diratakan, yang lembah harus ditimbun supaya jalan itu jadi dan kemuliaan Tuhan itu nampak pada seseorang. Nah, saya tertarik dengan aplikasi yang dijelaskan oleh Roh Nubuat. Ternyata pekerjaan Yohanes itu sejalan dengan pekerjaan Roh Tuhan. Kenapa? Pekerjaan Yohanes itu bukan mengatakan, kalian itu harus hanya sekedar tinggalkan misalnya dosa ini, dosa itu, jangan jadi sombong atau jangan jangan membunuh, jangan mencuri. Bukan cuma itu saya rasa. Karena pelajaran moral saya kira itu sudah diajari dari dulu gitu. Dari sononya itu setiap orang udah belajar pelajaran moral bagaimana kita harus meninggalkan dosa dan tidak berbuat dosa gitu. Tetapi bagaimana satu ajaran memiliki power sehingga mengilhami hati yang dulunya dia tinggi hati, tiba-tiba waktu mendengar kata-kata atau ajaran dari Yohanes, khotbah dari Yohanes, dia terilhami untuk jadi rendah hati. Jadi rabi-rabi yang datang, bahkan rabi-rabi kita bisa lihat, bahkan rabi-rabi pun ada yang jadi rendah hati. Padahal mereka ini orang-orang sombong loh. Mereka saya rasa tidak diajarkan oleh Yohanes untuk hanya sekedar kamu jadi rendah hati. Tidak. Tetapi power dan pekabaran dari Yohanes itu telah mengilhami mereka untuk jadi rendah hati. Dan saya rasa ini kita harus pelajari betul apa artinya bagaimana pekerjaan dari Yohanes atau bagaimana bersesuaian dengan Roh Tuhan sehingga kita betul-betul bisa jadi tangan yang bekerja sama untuk Tuhan atau Roh Tuhan atau yang sesuai lah dengan yang dikabarkan dari pelajaran ini gitu. Bagaimana kita bisa membawakan satu pekabaran yang orang lain bisa terilhami untuk meninggalkan dosa, kemudian punya kuasa untuk meninggalkan dosa. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih atas tambahannya, Brother Ebing. Ya, jadi puji Tuhan ya dengan pekabarannya, dengan pelajaran yang kita sudah dengar sampai saat ini.
yang sungguh sangat menggugah hati ya. Jadi kayak kita di-refresh kembali ya, bagaimana pentingnya dan bagaimana seriusnya dosa itu ya. Dan kita harus akui dan tinggalkan itu, dan itu tidak mudah. Hanya dengan dibilang apa? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyentuh kedalaman hati kita semua dan kita akan ditobatkan. Dan itu sebenarnya pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus untuk menobatkan kita semua kan. Dan biarlah ini boleh menjadikan perenungan untuk kita semua dalam pergumulan, kita semua dalam ya kita tahu lah ya kita punya keadaan masing-masing, dan biarlah ini boleh menjadi menjadi jalan keluar, kita diingatkan kembali dan kita reconcile lagi dengan Tuhan, apa yang sudah terjadi dan bagaimana Tuhan punya usaha selagi Dia kasih kita kesempatan. Ini aplikasinya untuk kita punya diri sekarang ini ya, bagaimana Tuhan kasih kesempatan pada kita selagi Dia masih duduk di bilik Maha Suci untuk membentuk kita kan, untuk membentuk kita untuk untuk kita memiliki karakter seperti Dia. Dan ini amaran untuk kita semua. Dan biarlah ini boleh menjadi pekabaran yang membahagiakan bagi kita. Seperti tadi kan orang-orang berduyun-duyun datang mau dengar pekabaran yang bahagia ini. Dan ini harus menjadi pekabaran yang berbahagia juga untuk kita semua. Ini adalah hiburan untuk kita semua. Jadi kita yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam diri kita itu adalah untuk semua untuk kebaikan kita kan. Dan biarlah kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengubah kita punya diri, hanya Tuhan yang bisa mengubah diri kita kalau kita mau sungguh-sungguh 100% submit kita punya diri kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam diri kita dan akan menjamin kita untuk mendapatkan penurutan 100% karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Oke, kita sampai di sini dulu pelajarannya. Kita akan sambung dengan pertolongan Tuhan minggu depan. Dan saya bawa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Amin.